Shalom Oma Opa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita untuk melakukan persekutuan secara online dalam kebaktian yang kita lakukan pada saat ini. Sekalipun kita berada di rumah masing-masing, tapi mari kita tetap merendahkan hati kita untuk mengundang kuasa Roh Kudus sebelum kita melakukan persekutuan. Mari kita bersaat teduh. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu hati dalam doa untuk merendahkan hati kita di hadirat-Nya. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang menjadi sumber rahmat dalam kehidupan kami, kepadamu ya Allah kami menghaturkan segala rasa syukur atas pemeliharaan kasih-Mu bagi kami, terutama bagi kaum usia indah, dimanapun kami berada saat kami berjuang untuk tetap bertahan dalam segala kesehatan secara jasmani di tengah-tengah masa pandemi saat ini. Kami merasakan kasih-Mu yang berlimpah. Bahkan beberapa di antara kami juga sudah menerima vaksinasi yang telah Tuhan sediakan melalui berbagai fasilitas di rumah sakit maupun juga yang telah diupayakan oleh pemerintah di berbagai tempat. Tuhan, tidak hanya kasih-Mu yang kami rasakan pada saat kami berjuang untuk kesehatan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kami sekalipun berada di rumah. Bahkan persekutuan yang kami lakukan secara online pada saat ini pun kami merasakan Tuhan hadir untuk mempersatukan hati kami dimanapun kami berada. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga menyadari bahwa betapa kami mudah sekali mengalami kelemahan, baik saat kami berjuang untuk mempertahankan semangat hidup, maupun juga saat kami menyadari bahwa ada tugas panggilan yang belum dapat kami lakukan dengan optimal. Oleh karena kelemahan dan dosa yang kami masih miliki dan kami terus lakukan secara tidak sadar, maka damai sejahtera Tuhan sulit untuk kami pertahankan dalam hidup kami. Pada saat itu Tuhan, kami mohon agar kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus yang memberikan pada kami keberanian untuk dapat menyadari bahwa hanya dengan berkat dan anugerah pertolongan dari Tuhan sajalah kami dapat mengatasi hati kami sehingga kami dapat berdamai dengan diri kami dan berdamai dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan curahkan pengampunan dosa bagi kami semua sehingga kami juga dapat menerima anugerah kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus yang kami rayakan kebangkitannya, dan kami percaya juga memberikan pada kami hikmat untuk menolong kami memahami setiap kehendak firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Maka dalam segala ketulusan hati kami Tuhan, kami mohon urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengerti hikmat firman Tuhan dalam hidup kami sebagai kaum usia indah. Terpujilah nama Kristus dan terpujilah kuasa-Mu ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Amin. Om Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan juga
Firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita akan renungkan bersama, yang akan saya bacakan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Perikopnya diberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada kesempatan saat ini. Apa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dalam rangkaian kita menghayati kebangkitan Kristus yang mengalahkan kuasa maut atau kematian. Yang bagi kita sekalian namanya momen Paskah itu adalah satu momen yang seharusnya menjadi dasar pertumbuhan iman umat Kristiani. Sebagaimana yang disaksikan juga dalam Alkitab, pertumbuhan gereja itu dimulai justru pada saat pasca kebangkitan Kristus.
Karena itu adalah satu peristiwa yang jauh di luar batas akal pikiran manusia untuk dapat dijelaskan. Tidak ada satu orang pun yang berhasil untuk menjelaskan bagaimana manusia bisa bangkit dari kematian. Kalau dalam bahasa medis memang kita mengenal ada istilah mati suri, tapi sungguhnya itu tidak bisa dipadankan dengan apa yang dialami oleh Kristus Yesus yang telah mengalami kematian 3 hari lalu kemudian Allah membangkitkannya. Dan karena peristiwa itu adalah peristiwa yang di luar batas kemampuan manusia dengan akal pikirannya untuk menjelaskan, maka peristiwa Paskah itu adalah satu hal yang sangat bermakna bagi kita sebagai umat Kristiani. Sayangnya memang perayaan Paskah bukanlah sebuah perayaan yang heboh seperti kita merayakan Natal. Kenapa? Kita cenderung merayakan Natal yang adalah peristiwa bagaimana Kristus hadir dalam rupa bayi yang mungil, yang mencerminkan Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Tetapi kita kurang memahami bahwa rangkaian Natal itu justru harus terus terbawa sampai dengan sukacita Paskah yang menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah itu sampai pada puncaknya, yaitu adalah dengan dibangkitkannya Kristus dari antara orang mati. Bapak yang terkasih, sebagaimana kita tidak terlalu cenderung untuk merayakan Paskah, mungkin juga malah kita terseret juga pada satu makna bahwa kita tidak terlalu hanyut dalam kebangkitannya. Bahwa mau apa percaya pada kebangkitan Kristus? Bisa jadi ya. Tetapi mengalami kebangkitan Kristus adalah satu hal yang berbeda. Kalau percaya bahwa Kristus bangkit, baiklah mungkin kita memahami bahwa itu adalah satu peristiwa yang di luar batas akal manusia. Dan kita meyakini dan percaya tentang Kristus bangkit karena mau gimana lagi. Kesaksiannya sudah nyata dalam apa yang tertulis di Alkitab. Tidak hanya beberapa orang tetapi juga para murid yang minimal 12 orang dengan murid yang baru dan para pengikutnya pada zaman dulu menyaksikan bahwa itu benar-benar nyata. Kristus tidak ada lagi di kubur telah kosong. Percaya pada kebangkitan saja tidak membuat kita dapat mengalami kehidupan yang baru. Maka nats firman Tuhan yang tadi telah kita dengar bersama mengajak kepada kita untuk memahami bahwa sekalipun para murid dengan mata kepala sendiri melihat kubur kosong, mereka kemudian tidak cepat percaya. Apalagi yang dilakukan oleh atau yang dialami oleh 2 orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka sama-sama mendengar kabar tentang teman-teman mereka yang mengecek ke dalam kubur bahwa kubur telah kosong dan Kristus bangkit berdasarkan pemberitaan malaikat-malaikat. Tapi untuk percaya benar-benar seutuhnya mereka tidak langsung begitu saja menerima. Hanya karena ketika kemudian mereka sedang berjalan, seorang yang asing menurut mereka bertanya apa sih yang diobrolkan. Lalu kemudian mereka dengan mudahnya, dengan sangat jelasnya menceritakan tentang apa yang Yesus alami sebagai guru mereka. Itu pun masih belum saja membuat mereka sadar bahwa yang diajak bicara adalah bukan orang asing, melainkan Kristus sendiri yang telah bangkit. Peristiwa yang membuat mereka menyadari bahwa itu adalah Kristus yang bangkit adalah ketika mereka duduk makan bersama dengan Kristus. Lalu kemudian apa yang diperbuat oleh orang asing yang tidak dikenal oleh para murid ketika mengambil roti, mengucapkan berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, barulah kemudian mereka sadar. Pengalaman itu adalah pengalaman iman yang membuka mata mereka, tidak hanya akal budi mereka, bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit. Pertandanya adalah ketika salah satu di antara mereka mengatakan hati mereka berkobar-kobar, bahkan sebelum mereka makan bersama. Tapi jauh sebelum itu adalah ketika orang asing, yang itu adalah Kristus yang bangkit, menjelaskan tentang siapa Mesias berdasarkan kitab suci. Artinya mereka kemudian benar-benar semakin percaya pada kebangkitan Kristus setelah mereka mengalami secara langsung Kristus yang bangkit. Dan indikasinya adalah ketika pengalaman iman itu membuat mereka tuh merasakan hati yang berkobar-kobar. Apa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus bangkit itu kan sebenarnya mau menunjukkan bahwa dia tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Dia bisa saja berjalan bersama dengan oma opa dalam perjalanan hidup sehari-hari, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Sekalipun beberapa di antara oma opa sudah menerima vaksinasi dan itu juga bersyukur,
Tapi mungkin juga ada hal-hal yang lain yang tetap harus kita batasi sampai pandemi ini benar-benar berakhir dan membuat kondisi aman dan nyaman. Tentu banyak beban yang Oma Opa rasakan ataupun pikirkan, bahwa kita tetap harus menjaga kesehatan, menjaga aktivitas bersama dengan orang-orang dimanapun kita berada, adalah menjadi satu hambatan bagi kita untuk bisa berkarya, bahkan bisa merasakan persekutuan secara langsung. Tetapi bukankah kita percaya Kristus bangkit? Bahwa Kristus tidak hanya hadir ketika persekutuan itu dilakukan secara tatap muka. Kristus juga hadir di setiap aktivitas Oma Opa setiap hari. Dari sejak kita buka mata sampai kembali menutup mata setiap hari. Merasakankah Kristus itu bangkit dalam segala aktivitas yang kita lakukan? Karena bisa jadi kita hanyut dalam makna yang sangat sempit tentang Paskah. Adalah satu peristiwa yang terjadi dahulu, adalah satu peristiwa perayaan gerejawi yang dilakukan di ruang gereja, tanpa kita menghayati bahwa Paskah itu justru menunjukkan bahwa kita siap untuk membuka hati kita, merasakan kehadiran Kristus di sepanjang kehidupan kita, dalam aktivitas keseharian kita. Jika kita membuka hati kita dengan sungguh-sungguh pada pengalaman Kristus, pengalaman bersama dengan Kristus setiap hari, maka sesungguhnya kita juga pasti punya pengalaman bagaimana hati kita bisa berkobar-kobar. Ada beberapa peristiwa ataupun juga pengalaman hidup yang Oma Opa miliki. Entah itu dalam keadaan sakit, Oma Opa diingatkan dengan satu rasa syukur bahwa kita pernah sehat. Entah itu dalam pengalaman bersama dengan keluarga, anak, menantu, dan cucu selama pandemi, diam di rumah. Pasti ada satu hal yang membuat hati kita benar-benar bergetar untuk merasakan sukacita. Bahwa ternyata tidak hanya ada di gedung gereja saja kita merasakan rasa syukur bersama dengan Kristus, tetapi di rumah pun kita bisa merasakan kehadiran Kristus. Nah, itulah pengalaman iman kebangkitan Kristus. Itulah tandanya kita mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Tidak hanya sekedar percaya bahwa Kristus bangkit, tapi juga merasakan kehadiran Kristus setiap hari. Itu adalah pesan Paskah bagi kita sekalian. Maka pada saat ini firman Tuhan kembali menginjak kepada Oma Opa, kita semua, untuk kita bisa benar-benar membuka hati kita. Dalam kepekaan, kita bisa merasakan Kristus hadir dimanapun kita berada, kalau kita membuka hati kita dengan tulus. Selamat menghayati makna Paskah dalam kehidupan kita ke depan. Sebagaimana para murid, mari terus berjalanlah, jangan pernah berhenti, dan rasakan Kristus hadir bersama dengan kita sekarang semua. Amin. Setelah kita menyatakan syukur kita melalui pujian untuk persembahan yang akan kita himpunkan bersama, maka mari kita akhiri persekutuan kita pada saat ini dalam untayan doa untuk kita bersyafaat maupun juga kita menutup dalam ucapan berkat dari Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Allah yang kami kenal dalam karya Yesus Kristus, yang telah memberikan kepada kami sukacita kebangkitan, yang membuat kami juga menyadari bahwa seluruh rangkaian kehidupan kami adalah peristiwa di mana kami harus mengalami kebangkitan Kristus dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami setiap hari. Ajarlah kami ya Allah, untuk kami dapat merasakan
bahwa kuasa Roh-Mu yang kudus telah sedemikian rupa mengetuk hati kami agar memiliki dan merasakan kepekaan hadirnya Kristus di sepanjang kehidupan kami setiap hari. Dalam berbagai peristiwa, di suka maupun juga duka cita, kami kiranya juga senantiasa memelihara satu keyakinan bahwa Kristus hadir juga untuk menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Hal itu yang membuat kami dapat memiliki terus pengharapan dan bahkan kekuatan untuk kami dapat melanjutkan kehidupan kami dalam setiap langkah yang kami lakukan. Allah yang kami panggil Bapa dalam Yesus Kristus, kiranya kami juga diberikan satu pengharapan untuk segala sesuatu pengalaman hidup yang kami jalani, yang kami akui begitu banyak pergumulan masih belum dapat kami selesaikan. Pergumulan dalam kehidupan kami pribadi, pergumulan atas keberadaan jasmani kami dengan tubuh yang melemah, pergumulan di mana kami juga rindu untuk berkumpul bersama dengan keluarga besar saat kami jauh dari anak, menantu maupun juga cucu, pergumulan di dalam kami untuk berusaha mensejahterakan kehidupan kami. Di masa pensiun kami tetap harus memiliki satu aktivitas yang mendatangkan kebaikan bagi kami dan keluarga. Bahkan juga pergumulan untuk kami dapat rindu berkumpul dengan para sahabat maupun juga handai taulan. Engkau Allah yang mengerti apa yang kami rindukan. Dan Engkau juga Allah yang mengerti keterbatasan kami dalam kami menjalani hidup. Kiranya kami tetap dapat merasakan kasih Kristus yang bangkit, senantiasa hadir dan memegang tangan kami sebagai sahabat yang sejati. Maka dengan keyakinan tersebutlah kami haturkan setiap permohonan kami Tuhan, bagi saudara-saudara kami juga yang memiliki pergumulan yang sama seperti apa yang kami miliki. Kiranya Engkau sebagai sumber kekuatan dan pengharapan juga menyertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Dan jadikanlah kami juga sebagai saluran berkat Tuhan, untuk kami dapat memberikan rasa sukacita dan mengundang rasa syukur pada setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan pada saat ini kami mengucap syukur atas persekutuan yang telah terjalin dengan penuh kasih mesra, sekalipun kami harus membatasi pertemuan-pertemuan kami, tetapi kiranya Engkau yang senantiasa menyampaikan segala bentuk kasih dan kesetiaan Tuhan dalam berbagai perhatian ataupun wujud aktivitas yang dapat masih kami lakukan secara jarak jauh. Kami dengan segala ungkapan syukur kami yang akan kami aturkan dalam persembahan pada gereja yang kami percaya, kami juga hendak menghaturkan seluruh permohonan kami Tuhan hanya kepada Engkau sebagai Allah yang senantiasa mendengar dengan setia apa yang kami pikirkan ataupun apa yang kami harapkan. Maka ke dalam nama-Mu juga ya Yesus Kristus, kami arahkan seluruh ungkapan permohonan kami dan juga rasa syukur kami yang kami percaya Engkau adalah Allah yang juga memiliki kehendak yang terbaik. Maka jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Dan pada saat ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati kami juga memohon kiranya hikmat Tuhan membuat kami mampu untuk merasakan berkat-berkat Tuhan mengalir dan memberikan kepada kami kekuatan untuk melanjutkan kehidupan. Mari kita arahkan hati kita untuk menyambut berkat Tuhan. Kasih karunia menyertai saudara-saudara sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus melimpahkan kita sekalian sukacita untuk merasakan Kristus dimanapun kita berada dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.